Saya akan share screen lagi terkait Turki Utsmani. Nah, ini tentang Turki Utsmani. Kita akan membahas bagaimana perkembangan peradaban Islam pada masa kerajaan Turki Utsmani. Nah, ini lambang dari kerajaan Turki Utsmani. Nah, ini sejarah singkatnya ya, dari mana asal mula kerajaan Utsmaniyah itu berasal dari nenek moyang mereka yang pertama, namanya Sultan Utsmani Ibnu Sauji Ibnu Artogul Ibnu Sulaiman Shah. Nah, ini awal mulanya dinasti ini banyak ditulis ya, sebelum tahun 1300. Jadi dinasti ini berasal dari suku Koyik namanya, berada di daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina gitu. Nah, ini karena sudah dibahas oleh pemakalah, akan saya lewatkan. Sejarah Turki Utsmani tadi juga sudah dibahas oleh pemakalah ya. Nah, ini kerajaan Utsmani bangkit pada masa pemerintahan Murad II, misalnya yang tadi sudah dibahas juga. Kemudian, nah, perluasan Islam pada masa kerajaan Utsmani ini mulai dari negeri-negeri Eropa Timur di semenanjung Balkan, kemudian sampai ke sebelah timur, sehingga dalam waktu singkat seluruh Persia dan Irak yang dikuasai oleh kerajaan Safawiyah beraliran Syiah ini bisa direbut. Kemudian sampai ke Syam, Mesir ya. Nah, sehingga pada tahun 923 Hijriah atau 1516 Masehi, kerajaan Utsmani ini bisa memegang kendali dunia Islam dengan pusat pemerintahannya di Istanbul. Ini nama-nama kerajaannya ya, nama-nama rajanya tadi juga sudah disampaikan oleh pemakalah. Jadi ada 5 periode, cukup banyak ya ini masa kekuasaannya. Nah, kalau kita lihat masa kejayaan Turki Utsmani, ini banyak sekali ya, diantaranya misalnya adanya sistem pembagian hadiah berupa tanah kepada tentara yang berjasa sehingga mereka hidup berkecukupan. Jadi kan karena mereka sering mengadakan ekspansi, ada wilayah-wilayah baru hasil ekspansi itu yang akhirnya dibagi-bagi kepada tentara yang berjaya gitu ya untuk melakukan ekspansi. Nah, kemudian pada masa Utsmani ini juga tidak ada diskriminasi sehingga setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan tertentu ya. Yang penting dia cakap di posisi tersebut. Kemudian kepengurusan organisasi pemerintahannya itu sudah cukup baik gitu. Kemudian pihak Turki juga memberikan perlakuan yang baik terhadap saudara-saudara baru, maksudnya orang-orang yang tadinya yang ekspansi itu wilayah-wilayah baru itu dianggap saudara. Kemudian mereka juga diberikan kebebasan dalam beragama, dalam kemasyarakatan juga diperlakukan dengan yang sama gitu ya, jadi tidak ada perbedaan. Nah, kemudian dalam keadaan ini Turki Utsmani juga merekrut tenaga-tenaga profesional, jadi semua ditempatkan sesuai bidangnya ya. Misalnya dalam data statistik pada masa keemasan Turki Utsmani ini ada 5 orang dari 48 wazir besar dari keturunan Turki. Selebihnya adalah orang asing yang dianggap cakap. Jadi tidak rasial gitu. Yang penting dia cakap, dia ditempatkan pada posisi-posisi yang sesuai dengan keahliannya. Kemudian ini misalnya kedudukan sosial orang-orang Turki ini juga menarik minat penduduk negeri Balkan untuk memeluk Islam. Alhamdulillah akhirnya banyak orang-orang yang menjadi Muslim ya. Kemudian di Turki juga ada selain non-Muslim itu tetap dipersilahkan gitu ya hidup dengan damai, tetapi membayar namanya biaya perlindungan, istilahnya apa ya, semacam upeti gitu ya, tetapi dengan murah, jadi tidak terlalu mahal ya. Kemudian juga dibebaskan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi tidak harus misalnya dipaksa untuk memeluk agama Islam ya. Ini berbeda dengan di Spanyol. Kalau di Spanyol ketika Muslim itu dikuasai oleh Kristen, akhirnya orang Muslim kan dipaksa untuk memeluk agama Kristen. Tetapi di Turki ini enggak. Jadi semua dipersilahkan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing gitu. Nah, ada juga akibatnya ya, karena orang-orang Turki Utsmani ini tidak fanatik terhadap agama, akhirnya wilayah-wilayah Turki ini menjadi tempat perlindungan orang Yahudi dari serangan Kristen di Spanyol dan Portugal pada abad ke-16.
Lalu ini secara spesifik masa kejayaan Turki Utsmani ada di bidang kemiliteran dan pemerintahan. Kemudian sudah ada undang-undang ya mereka namanya kanun. Kemudian kitab undang-undang itu diberi nama Multaka Al-Abhur. Nah, ini menjadi salah satu pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani sampai abad reformasi ya di abad ke-19 Masehi. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan budaya, ini tadi juga sudah disampaikan oleh pemakalah bahwa kebudayaan kerajaan Turki Utsmani ini merupakan perpaduan ragam kebudayaan ya. Kemudian mereka mengadopsi dari beberapa negara gitu ya. Kalau yang baik mereka adopsi, yang tidak baik ya tidak mereka jalankan gitu ya. Misalnya organisasi pemerintahan dan kemiliteran ini diadopsi dari Bizantium gitu kan. Nah, untuk pendidikan ini biasa-biasa saja, tidak terlalu menonjol karena memang Turki Utsmani ini lebih mengutamakan militernya dan lebih memusatkan pada penambahan wilayah atau ekspansi wilayah. Jadi tidak ada tokoh-tokoh yang terlalu mencolok pada saat Turki Utsmani untuk bidang pendidikan. Kemudian dalam bidang ekonomi ini daerah kekuasaannya menjadi sangat luas sekali ya, sehingga Turki ini bisa membangun perekonomian yang kuat dan maju. Kemudian pada masa kejayaannya semua daerah dan kota penting yang menjadi pusat perdagangan dan perekonomian ini berada di tangan Turki, sehingga mereka semakin kuat ya secara ekonomi. Kemudian kota-kota dagang, jalur perdagangan di laut dan di darat ini juga dikuasai oleh Turki sehingga menunjang kemajuan ekonominya di jalur perdagangan. Kemudian di bidang keagamaan, agama dan masyarakat dan dalam tradisi masyarakat Turki ini fatwa ulama ini menjadi satu pegangan ya, satu pegangan hukum. Kemudian tarekat-tarekat juga berkembang dan mengalami kemajuan di Turki. Kemudian mufti ini menjadi pejabat tertinggi dalam urusan agama dan berwenang memberikan fatwa resmi terhadap problem keagamaan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi mungkin kalau di Indonesia seperti fatwa MUI gitu ya, jadi diikuti oleh masyarakatnya. Lalu ini kenapa terjadi kemunduran di Turki Utsmani? Mungkin kalau kita analogikan di Indonesia ya, dengan wilayah yang cukup luas, biasanya ada ketimpangan antara pusat dengan di wilayah jauh atau daerah yang jauh gitu ya. Contoh kalau saya analogikan di Indonesia, pusat di Indonesia ini kan ibu kotanya Jakarta, terus di Jawa itu kan pembangunan itu cukup bagus, tetapi misalnya kalau kita lihat di timur Indonesia seperti di Papua dan lain sebagainya itu kan sangat berbeda dengan pembangunan di Pulau Jawa. Nah, ini juga yang terjadi di Turki Utsmani karena wilayah kekuasaan yang sangat luas sehingga administrasi pemerintahannya itu juga sangat kompleks ya. Nah, kemudian juga banyak juga yang berambisi terhadap kekuasaan ini sehingga ada perebutan kekuasaan baik di antara internal kerajaan. Jadi biasanya di masing-masing kerajaan itu juga antar putra mahkotanya itu kan saling berebut kekuasaan gitu. Kemudian juga di wilayah jauhnya itu karena merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat, akhirnya mereka merongrong ya, berusaha untuk memerdekakan diri, memisahkan diri, memberontak gitu sehingga pemerintahan Turki Utsmani menjadi terpecah konsentrasinya. Nah, lalu adanya heterogenitas penduduk karena tadi ekspansi yang cukup banyak sehingga banyak suku, banyak ras yang memang berbeda-beda gitu ya karakternya gitu. Kemudian wilayah cakupannya kan luas sekali ya, bahkan sampai ke Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hejaz, dan lain sebagainya sampai ke Eropa. Nah, ini kan didiami oleh penduduk dengan berbagai macam agama, etnis maupun adat istiadat ini sehingga beda karakter, beda penanganan juga, beda sifat juga. Nah, lalu adanya kelemahan para penguasa. Jadi sepeninggal Sulaiman Al-Kanuni, kerajaan Utsmani ini diperintah oleh sultan yang lemah, baik dalam kepribadian terutama dalam kepemimpinannya. Kalau kita bicara atau kalau kita mengingat sejarah-sejarah dinasti-dinasti sebelumnya memang yaitu tadi karena kerajaan itu kan turun-temurun ya. Kalau turun-temurun itu kan belum tentu bapaknya itu cakap dalam memimpin, anaknya juga cakap memimpin gitu kan. Sehingga ya kadang-kadang di masa pemerintahan bapaknya pemerintahannya berjaya, tetapi ketika diserahkan kepada anaknya karena dia tidak cakap, tidak dipersiapkan dengan baik, misalnya karena dia bergaya hidup mewah, kemudian tidak juga tidak punya jiwa kepemimpinan dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menyebabkan kelemahan dalam manajerial atau pemerintahan di
kerajaan Turki Utsmani ini. Lalu, nah ini ada budaya pungli juga ya. Jadi ternyata sejak zaman dulu ini sudah ada budaya pungli. Ini misalnya kalau mau menempati jabatan tertentu itu harus bayar dengan sogokan gitu ya. Kadang-kadang ya karena dia menyogok belum tentu dia sebetulnya capable di posisi tersebut gitu. Tapi karena sogokan itu akhirnya dia menjabat gitu ya. Nah, kan di dalam Islam sendiri kalau kita menyerahkan sesuatu kepada orang yang tidak ahli, maka tunggulah kehancurannya. Nah, ini juga terjadi pada masa pemerintahan Turki Utsmani. Lalu tadi juga sudah disampaikan oleh pemakalah adanya pemberontakan tentara Jenisari. Ini 4 kali ya, cukup banyak, dan ini menguras konsentrasi dari pemerintahan karena tentara Jenisari ini adalah elit tentaranya gitu ya, elit tentara di sana yang tentara yang yang terlatih gitu, sangat terlatih, sehingga ketika mereka melakukan pemberontakan itu cukup menguras energi. Ini terjadi 4 periode, misalnya tahun 1525 Masehi, 1632, 1727 sampai 1826 Masehi. Jadi ada 4 kali. Lalu merosotnya ekonomi, tadi juga disampaikan oleh pemakalah. Nah, dengan adanya perang itu kan menghabiskan energi yang tidak sedikit ya, baik itu pemikiran, tenaga, biaya ya. Karena ya harus membeli perlengkapan perang, harus mensupport tentara gitu ya. Jadi tentara juga kan harus dibiayai gitu ya, dan lain sebagainya. Bahkan untuk melakukan perjalanan, mohon maaf tadi. Masih terlihat PowerPoint saya? Masih Bu, masih Bu. Terlihat Bu, terlihat. Anak saya tadi sudah sampai di sebentar. Ini karena sudah sore, ini anak saya agak Oke. Nah, ini juga tadi merosotnya ekonomi akibat perang, kemudian stagnasi di bidang ilmu dan teknologi gitu ya, karena Turki ini lebih mengutamakan militer dibanding pengembangan ilmu pengetahuannya. Nah, kebetulan sudah selesai dan pas sekali dengan anak saya sudah. Nah, terima kasih ya atas perhatiannya. Oke. Baik, Mungkin Ibu. kita cukupkan sampai di sini. Di tempat saya sudah mulai mendung. Baik Bu, baik Bu. Ya. Terima kasih. Bu, sebentar Bu, berabsen. Silakan, mau ini ya, mau di capture ya? Ya. Ya, boleh. Teman-teman, kita langsung saja ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah kembali ke moderator. Baik, sama-sama.